Kita lanjut lagi untuk di mata kuliah kebijakan industri ya. Kaitannya ini sama, ya materinya nggak terlalu jauh dengan kedisiplinan karyawan. Jadi hubungan industrial dalam manajemen sumber daya manusia. Yang subbahasanya itu ada tiga, kaitannya HI dan strategi organisasi, kemudian MSDM dalam pendekatan universal, kemudian MSDM dalam pendekatan situasional. Ya, jadi lebih simpelnya itu relationship ya. Jadi kan ada hubungan, relation itu ada hubungan. Jadi tidak terpisahkan di perusahaan itu pasti tidak tidak jauh ada pengusaha ya. Kemudian ada buruh sama pemerintah. Itu yang harus harus saling koneksi ya. Jadi hubungan industrial itu kayak ibarat di dalam suasana rumah gitu kan. Jadi kalau misalkan suasananya nyaman, pasti kan orang orang itu betah di rumah. Kalau misalkan suasananya nggak nyaman, banyak konflik, pasti kan produktivitas menurun. Sedikit-sedikit pasti ada kecurigaan. Makanya di dalam manajemen sumber daya manusia di sini kaitannya dalam hubungan industrial itu bukan sekedar kita lihat kan ada demo buruh gitu ya atau negosiasi gaji. Itu juga ada ya kaitannya dengan misalkan model penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di Kabupaten Tasik atau Ciamis itu banyak. Ya, itu kaitannya dengan negosiasi gaji ya, urusan demo buruh. Tapi kalau misalkan lebih luasnya itu kan di sini lebih ke bagaimana komunikasi, kemudian kepercayaan, keadilan, ya ada penghargaan juga, serta bagaimana organisasi itu bisa benar-benar memperlakukan manusia itu sebagai aset, ya bukan alat produksi. Makanya di sini di subbahasan yang pertama itu HI dan strategi organisasi. Ya di situ HI yang sehat, hubungan industrial ya, saya singkat jadi HI. Kalau sehat itu mendukung pencapaian strategi organisasi melalui kolaborasi yang produktif antara manajemen, pekerja dan pemerintah. Itu sudah pasti ya. Ini relationnya itu di situ ya. Ada manajemen, pekerja sama pemerintah. Kalau kita coba membayangkan di sebuah perusahaan itu pasti punya target besar. Target besarnya pasti dia kan mau berkembang, mau ekspansi ataupun mau misalkan jadi market leader. Tapi misalkan di dalamnya ada karyawan sering konflik, ya atasannya tidak transformasional, misalkan arogan gitu ya, komunikasinya juga buruk dengan bawahannya, turnover tinggi, ya kira-kira bisa maju nggak perusahaannya? Pasti akan sulit berkembang dan tentunya sulit berkelanjutan ya, karena strategi organisasi itu tidak akan jalan kalau manusia itunya nggak solid ya, tidak bisa teamwork. Makanya di sini hubungan industrial itu harus nyambung dengan strategi organisasi. Artinya setiap kebijakan SDM itu harus mendukung tujuan besar perusahaan. Misalkan perusahaannya ingin terkenal karena pelayanan terbaik, berarti hubungan dengan karyawan itu juga harus baik ya. Karena pegawai yang bahagia biasanya dia akan terus memberikan servisnya lebih baik lagi, pasti itu. Kalau misalkan kalian masuk ke bank gitu ya, servisnya sudah tidak baik ya, mukanya udah malas-malasan, pasti itu ada masalah. Pasti tidak ada sesuatu yang tidak diperlakukan dengan baik. Kalau misalkan perusahaan ingin bertahan lama, maka harus ada fairness, harus ada rasa adil gitu. Rasa adilnya, keamanan kerja, komunikasi dua arah. Ya, disinilah hubungan industrial itu jadi jembatan, ya jembatan antara kepentingan perusahaan sama kepentingan pekerja. Kalau misalkan buruh ada masalah, itu difasilitasi, ya makanya ada biasanya di perusahaan itu ada yang eh, mendirikan serikat pekerja, ada juga yang tidak. Ya makanya di situ HI-nya itu harus sebagai jembatan. Kalau misalkan kalian mau demo gitu ya, mau mempermasalahkan gaji itu lewat serikat pekerja. Karena sebenarnya ya ini perusahaan itu pasti butuh profit, keuntungan, sedangkan pekerja itu
butuh kesejahteraan. Kalau dua-duanya itu bisa dipertemukan dengan baik, ya pasti hub HI-nya itu harmonis gitu ya. Itu sudah jadi rumusannya. Ya, kemudian kenapa HI itu penting di strategi organisasi? Karena tentunya ini dampaknya juga akan langsung terasa bagi karyawan karena produktivitas meningkat. Karyawan yang nyaman kerja biasanya juga lebih semangat. Ya, itu produktivitas meningkat. Kemudian eh, iklim ya terkait dengan eh, konflik juga ya. Konflik itu bisa ditekan. Ya, di organisasi pasti ada perbedaan pendapat itu udah biasa. Tetapi hubungan industrial yang sehat bikin konflik gak berubah jadi permusuhan. Ya, kemudian orang yang merasa diperhatikan biasanya itu lebih setia. Makanya banyak perusahaan sekarang fokusnya itu ke employee engagement gitu. Jadi karyawan itu diikat, ada keterlibatan karyawan. Work life balance-nya, kesehatan mental yang sudah tadi di MSDI ya, harus harus benar-benar diperhatikan. Budaya kerjanya juga harus positif. Makanya biasanya ada perusahaan yang budayanya ketika briefing ada ceramah misalkan kultum 10 menit, ngaji bareng, itu bagian daripada budaya kerja positif. Untuk apa? Tidak memikirkan selalu tugas pekerjaan secara apa ya terus menerus ya, karena mereka sadar, perusahaan itu harus sadar, jadi aset terbesar perusahaan itu adalah manusianya ya. Itu kaitannya di dalam HI dan strategi organisasi. Makanya di sini dilihat ke pendekatan universalnya ya. Jadi ada beberapa praktik MSDM yang dianggap baik untuk semua organisasi. Jadi pendekatan universal itu percaya bahwa ada standar manajemen yang secara umum efektif di mana-mana, misalkan pelatihan karyawan, sistem reward, rekrutmennya yang bagus, evaluasi kinerja, ya, komunikasi organisasi. Mau perusahaan kecil ataupun besar, mau perusahaan yang teknologi ataupun manufaktur, praktek-praktek ini ya ini dianggap tetap penting ya. Ibaratnya kayak kalau mau organisasi sehat ya prinsip dasarnya itu harus begitu ya. Itu pendekatan universal, lebih cakupannya lebih luas. Kalau yang pendekatannya eh, situasional beda lagi ya. Kita lihat misalkan contohnya di pendekatan universal, perusahaannya itu memberikan sistem promosi ya yang adil, kompensasi yang layak, ada perlindungan kerja, asuransi, misalkan budaya saling menghargai itu secara umum dampaknya positif pasti ya, akan meningkatkan motivasi karyawan, produktivitasnya pasti naik, konfliknya nggak ada, kinerja organisasi juga pasti bagus. Nah, itu pendekatan, makanya pendekatan universal di sini itu sering dianggap sebagai best practice ya. Tapi di sini ada catatannya, di dalam pendekatan universal itu kadang eh, terlalu ideal karena di realitanya setiap organisasi itu punya kondisi yang berbeda. Apa yang berhasil di satu tempat tentu kan beda lagi, belum tentu cocok di tempat lain. Kalau kita lihat contohnya budaya kerja startup digital itu kan beda dengan budaya kerja misalkan rumah sakit, kampus, pabrik ataupun pesantren pasti beda budaya kerjanya. Kalau semua dipukul rata itu kadang eh, malah nggak nyambung. Nah disinilah muncul pendekatan yang selanjutnya ada situasional. Kalau pendekatan universal tadi bilang ada cara terbaik yang cocok untuk semua. Kalau yang situasional itu jadi situasi itu lihat kondisi dulu. Jadi pendekatan situasional itu eh, bahwa kebijakan MSDM itu harus menyesuaikan dengan kondisi organisasinya, budaya kerjanya, lingkungan bisnisnya, teknologi. Artinya tidak ada satu sistem yang cocok untuk semua tempat. Ya, jadi perusahaan startup biasanya fleksibel kan, kreatif,
jam kerjanya lebih dinamis. Misalkan kalau di manufaktur beda lagi, lebih ketat, terstruktur, ada SOP jelas karena itu kaitannya dengan keselamatan kerja ya karyawan. Beda gitu ya. Ruang tempat kerjanya juga beda ya. Nggak boleh jarak terlalu dekat dengan mesin. Itu kan nggak boleh. Itu SOP-nya jelas ya kalau di manufaktur. Kalau di sistem startup diterapkan mentah-mentah di pabrik, itu bisa kacau. Sebaliknya kalau budaya pabrik itu diterapkan penuh di industri kreatif, ya orang-orang akan stres, kreativitasnya akan mati. Makanya MSDM itu harus adaptif ya, bisa menyesuaikan kondisi. Makanya di sini ada faktor yang memang mempengaruhi pendekatan situasional tuh. Faktor internal ya sama faktor eksternalnya. Internalnya ada ukuran organisasi, budaya perusahaan, gaya kepemimpinan, kemampuan keuangan. Ya, kalau di faktor eksternalnya dilihat dari kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, persaingan industri, perubahan sosial, ya, sama perkembangan teknologi. Sekarang misalnya di era artificial intelligence dan digitalisasi, cara mengelola SDM zaman sekarang jelas beda dengan 10 tahun yang lalu. Hari ini organisasi itu dituntut harus fleksibel, adaptif, responsif, cepat. Ya, kalau nggak seperti itu berarti akan tergerus ya sama perusahaan yang lain. Jadi inti besarnya di sini kalau kita ambil premisnya, jadi hubungan industrial di dalam manajemen sumber daya manusia itu sebenarnya ini bagian daripada seni ya. Seni itu kan keindahan. Ya, berarti ada cara yang terbaik untuk mengelola manusia agar tujuan si perusahaan itu tercapai tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan. Ya, karena organisasi itu bukan hanya kumpulan target angka gitu ya. Makanya di dalamnya itu ada orang-orang yang berbeda karakter, berbeda latar belakang, punya emosi, harapan, punya tekanan, punya kepentingan. Maka organisasi yang bagus, yang sukses itu biasanya bukan bukan hanya modal besar, itu penting modal besar, tetapi kan benar-benar yang mampu menciptakan hubungan antar manusia, kerjanya sehat, hubungan kerja yang sehat, budayanya yang adil, komunikasi yang juga bagus. Karena ketika manusia tidak diperlakukan dengan baik, ya mereka bukan cuma bekerja, tapi juga ikut membangun organisasinya dengan sepenuh hati gitu, cinta ke organisasinya. Itu integritas namanya. Baik, itu saja mungkin simpel saja untuk kebijakan industri karena kaitannya materi ini sama dengan di MSDI tentang kedisiplinan karyawan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.